Rapat kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyepakati penambahan defisit rancangan APBN 2026. Ya, pemirsa, pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI sepakat untuk memperlebar defisit dalam rancangan APBN tahun 2026. Salah satu faktor utama yang mendorong keputusan ini adalah adanya penambahan alokasi anggaran untuk transfer ke daerah yang naik 43 triliun rupiah. Rapat kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyepakati penambahan defisit rancangan APBN 2026. Laporan panja dan pengambilan keputusan tingkat 1 RUU APBN 2026 mengungkapkan defisit APBN 2026 dipatok sebesar 689,1 triliun atau 2,68% dari produk domestik bruto. Angka ini meningkat dibanding rancangan awal yang hanya 638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut, tambahan defisit ini dialokasikan untuk transfer ke daerah dan sebagian untuk belanja pemerintah pusat. Poster terbaru APBN 2026 menunjukkan kenaikan belanja negara sementara target pendapatan tetap. Anggaran belanja tercatat naik dari 3.792,4 triliun menjadi 3.842 triliun. Sedangkan target pendapatan negara tidak berubah di angka 3.153,6 triliun. Persentase defisit terhadap PDB yang awalnya 2,48 kini menjadi penyesuaiannya 2,68% atau ada kenaikan 0,2%. Pembiayaan tentu akan mengalami perubahan dari 638.807,6 menjadi 689.147,9. Dalam APBN 2026, rincian belanja negara memperlihatkan belanja kementerian lembaga naik dari 1.498,3 triliun menjadi 1.510,5 triliun. Sementara itu belanja non-KL justru turun tipis dari 1.644,1 triliun menjadi 1.639,2 triliun. Di sisi lain, anggaran transfer ke daerah mengalami lonjakan signifikan dari 650 triliun menjadi 693 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar dampak pelebaran target defisit APBN 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Eko Lustianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Kemudian juga ada Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Eko, apa kabar? Ya, kabar baik, Mas Pras. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Jimmy, apa kabar Bapak? Baik, Mas Pras, apa kabar? Halo, kabar Pak baik. Eko. Baik, Pak. Terima kasih, dan langsung saja kita akan review dari Indef sendiri melihat bagaimana dengan tadi ada revisi target untuk defisit APBN begitu, dari sisi penerimaan juga ada revisi, kemudian dari sisi belanja negaranya pun sama-sama direvisi. Bagaimana Anda melihatnya nih, Mas Eko? Iya, kalau saya melihat ini adalah merupakan ya bentuk dari mencoba untuk mengakomodasi situasi ekonomi terkini ya, terutama setelah pidato ya pertengahan Agustus kemarin disampaikan ke DPR, dan ternyata di dalam pembahasan cukup banyak dinamika ya Mas Pras ya dalam dari Agustus sampai hari ini begitu, sehingga kemudian upaya-upaya ya tentu juga ini pasti juga mendengar bagaimana kemudian aspirasi masyarakat begitu ya, yang langsung kemudian juga diterjemahkan oleh DPR untuk mendorong ya adanya beberapa penambahan quote unquote gitu ya, karena kemudian defisitnya melebar. Namun demikian kalau saya melihat sebetulnya secara keseluruhan ya perubahannya tidak terlalu besar sebetulnya kalau saya lihat Mas Pras ya, karena yang kita lihat ya seperti juga di tayangan tadi begitu, bahwa pelebaran defisit itu untuk mengakomodasi transfer daerah yang tadinya dipotong
banyak sekali begitu ya di Ya, rencana yang awal gitu ya, terus kemudian ada gejolak di daerah dan kemudian uang itu seolah-olah dikembalikan, tapi sebetulnya dalam konteks besarannya itu masih tetap jauh ya dari yang biasanya dibelanjakan oleh daerah begitu, karena daerah itu biasanya belanjanya setahun udah lebih dari 800 triliun ya, kalau ini hanya ditambah 43 itu pun dari setelah dipotong ya, jadi nggak ada 700 triliun. Tentu saja menurut saya daerah masih akan mencoba melakukan berbagai penyesuaian ya dengan situasi seperti saat ini begitu. Nah, di sisi penerimaan ya ada sedikit upaya ya untuk bisa meningkatkan penerimaan walaupun mungkin hanya naik sekitar 6 triliunan ya, tapi itu menunjukkan bahwa upaya untuk bisa mendorong penerimaan ya, dan tanpa janjinya kan tanpa kenaikan pajak begitu ya di betul. 2020. Baik, tapi kalau dilihat dari sisi pelebaran defisit, Anda melihat ini masih cukup aman, Mas Eko? Terus terang kalau saya lihat sih sebetulnya ada potensi mengkhawatirkan menurut saya ya. Karena kita jarang-jarang nih mendesain APBN dengan defisit langsung di 2,68 begitu Mas Pras ya. Oke. Dengan situasi bahwa tahun depan kita membayar utang cukup besar, terus kemudian juga SAL kita udah quote and quote kita pakai kan, karena kita taruh di dalam bank umum ya, terus kemudian akan menggelinding menjadi kredit gitu, dan dengan itu maka bargaining position market ya untuk bisa minta imbal hasil yang lebih tinggi gitu, itu akan sangat kelihatan. Dugaan saya akan ke arah situ ya, jadi Oke. tahu bahwa pemerintah akan ngutang lebih besar tahun depan, terus kemudian tahu salnya turun gitu ya, sehingga kemudian yang mereka lakukan ya udah ya bargaining position market kayaknya akan lebih gede gitu, sehingga upaya ya bagaimanapun kita tetap harus dorong perekonomian ya supaya nanti Ya. mudah-mudahan nih target 2,68 itu nggak nyampe ke segitulah ya begitu kira-kira. Baik, nah dari pelaku usaha sendiri Pak Jimmy, Anda melihat bagaimana begitu kalau kita bicara mengenai alokasi belanja dari negara begitu yang sudah disampaikan sejauh ini, mungkin tahun depan juga ada perubahan lagi di sana terkait dengan insentif bagi dunia usaha sebagai sektor retail yang memang ini juga kan cukup erat kaitannya dengan kemampuan daya beli masyarakat sejauh ini Pak Jimmy. Ya, kami tentunya menyambut baik ya Mas Pras ya, segala alokasi belanja negara untuk insentif dunia usaha. Karena ini tentunya akan menggerakkan dunia usaha dan juga harapannya nanti bisa juga berpengaruh terhadap daya beli kalau dunia usahanya ini menggeliat. Kami melihat bahwa alokasi belanja negara melalui berbagai program insentif baik fiskal maupun non fiskal ini telah membantu menjaga stabilitas usaha khususnya pasca pandemi. Kemudian juga ada insentif perpajakan, ada dukungan untuk UMKM serta program subsidi tertentu. Ini memberikan ruang gerak agar dunia usaha tetap bisa bertahan. Karena situasinya kan tadi nggak biasa-biasa saja ya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa efektivitas ini perlu ditingkatkan karena kita melihat bahwa penyaluran yang tepat sasaran ini dan juga penyederhanaan birokrasi itu penting supaya bisa langsung bisa dirasakan dampaknya dan juga tanpa berbelit-belit gitu, karena kita perlu ini cepat gitu ya supaya daya beli cepat naik, dunia usaha menggeliat, sehingga juga nanti tentunya dampaknya kepada kemampuan dunia usaha untuk bayar pajak dan tentunya kembali lagi ke pemerintah untuk berbagai program yang lain selain daripada insentif dunia usaha tadi. Iya, insentif banjir, kemudian kita tahu juga TKD akhirnya tetap ada, kemudian di tengah kondisi saat ini bahwa tidak akan ada lagi mungkin pajak-pajak baru yang akan dilakukan oleh pemerintah di tahun depan. Nah, dengan likuiditas yang seperti ini apakah masih cukup aman untuk bisa menggerakkan ekonomi di samping di satu sisi kita mengamankan keuangan negara nih. Mas Eko dan Pak Jimmy kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan revisi RAPBN tahun 2026. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat beberapa indikatornya. Belanja negara dari sebelum revisi di 3.700-an triliun, kemudian sesudah revisi meningkat menjadi 3.842,7 triliun. Sementara pendapatan negara dari 3.147,7 triliun, kemudian ini kita lihat ya naik sedikit
sedikit begitu, 3.153,6 triliun rupiah. Defisit APBN dari 638,8 triliun atau 2,48% PDB, kemudian sesudah revisi menjadi 689,1 triliun atau naik menjadi 2,68% PDB. Itu dia terkait dengan perubahannya. Dan bagaimana dengan penerimaan negara? Ini dia, kita akan cermati seperti apa trennya tahun 2023 sampai dengan proyeksi 2026 mendatang. Kalau dari sisi penerimaan negara trennya memang naik terus ya, dari 2.783,9 triliun di tahun 2023, 2024 naik lagi, 2025 ini proyeksinya mencapai 2.865,5 triliun rupiah. Tahun depan diharapkan 3.153,6 triliun rupiah. Ini yang sudah disampaikan oleh Mas Eko tadi. Tantangannya seperti apa sih di satu saat kita memang tidak menaikkan pajak tapi penerimaan negara justru dinaikkan. Belanja negara kita lihat seperti apa juga. Ya, di satu sisi kita lihat belanja negara dari tahun 2021 sampai dengan RAPBN tahun 2026 mendatang. Ini tidak jauh berbeda, trennya juga mengalami kenaikan dari 2024 kemarin 3.350,3 triliun, tahun ini 3.527,5 triliun, dan RAPBN tahun depan itu setelah revisi 3.842,7 triliun rupiah. Itu dia beberapa data, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini juga bersama dengan Mas Eko Lustianto, kemudian juga Bapak Jimmy Gani. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik, seberapa kuat akhirnya kalau kita lihat dari sisi keuangan negara, kemudian bagaimana stimulus-stimulus ekonomi yang sudah dilakukan ini bisa memberikan efektivitas. Kalau memang Pak Jimmy tadi menyatakan efektivitasnya harus ditingkatkan. Di bagian yang mana nih Pak Jimmy mungkin bisa disampaikan? Iya, ini menarik ya, Mas Pras ya. Kalau kita bicara kan insentif itu memberikan bantalan agar pelaku usaha memiliki ruang untuk beradaptasi. Jadi misalnya waktu COVID kan, itu kalau nggak dikasih insentif kita berat sekali untuk beradaptasi gitu. Nah, insentif fiskal itu bisa menekan biaya operasional. Sementara program pembiayaan UMKM bisa membantu agar daya saing sektor retail lokal itu bisa terjaga gitu. Nah, di tengah-tengah tekanan global seperti pelemahan perdagangan internasional dan ada volatilitas harga komoditas, insentif ini sangat berfungsi sebagai katalis untuk mempertahankan lapangan kerja dan menjaga konsumsi domestik. Jadi seringkali kalau ada serangan bertubi-tubi dari global issue seperti pandemi, kemudian juga ketidakpastian harga dan seterusnya, ini akan sangat membantu dunia usaha yang memang struggle gitu ya. Tentu yang kita harapkan tadi tetap harus efektif dan juga tepat sasaran, karena kalau misalnya dikasih insentif tapi nggak tepat sasaran, akhirnya ya tadi sakit pilek tapi dikasih obat jantung gitu kan. Jadi perlu juga diskusi dan juga masukan-masukan dari dunia usaha itu harus diperhatikan agar betul-betul tepat sasaran tadi, Mas Pras. Oke, nah lantas kalau kita bicara mengenai dampak dari pelebaran target defisit APBN, RAPBN tahun 2026 sendiri, Mas Eko, Anda melihatnya apa saja yang perlu dimitigasi, diantisipasi? Mengingat tadi sebenarnya pelaku usaha pun masih membutuhkan stimulus ekonomi begitu, bisa menggerakkan roda ekonomi, kemudian demand masyarakat juga harus terus dipacu dengan beragam insentif juga yang diberikan begitu, Mas Eko. Ya, sebetulnya pelebaran defisit ini erat kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ya Mas Pras ya. Tahun depan kan kita mau berharap setidaknya 5,4% begitu, sehingga ada justifikasi ya, artinya secara objektif ya wajar saja defisit diperlebar begitu. Tapi memang batasannya kan cuma 3% ya dari PDB, karena ini sudah 2,68. Sehingga yang perlu diantisipasi menurut saya adalah memastikan dulu bahwa anggaran yang 3.800-an T untuk belanja itu memang bisa dioptimalkan begitu. Jadi jangan kemudian menumpuk di triwulan 3 dan 4 gitu ya. Kalau itu yang terjadi kan otomatis nanti ini kan istilahnya optimismenya kembali membuncah ya, ada pergantian, ada reshuffle kabinet, terus kemudian juga strateginya sedikit berbeda begitu ya, dengan mencoba mendorong sebanyak-banyaknya likuiditas ke perekonomian, termasuk dengan tambahan defisit ini tadi ya. Nah itu harus ada wujudnya. Nah wujud akhirnya itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah kalau pertumbuhan ekonomi meningkat itu adalah stimulus terbaik itu untuk bisa memberikan optimisme dan dampak kepada bisnis juga gitu. Nah sehingga kita harus pastikan bahwa penyerapan anggaran di tahun depan ya itu harus lebih cepat begitu. Itu nanti akan menggeliatkan ekonomi. Nah dari situ
resiko-resiko tadi yang saya khawatirkan tadi itu bisa saja dicegah gitu kalau kemudian memang penyerapan lebih bagus ya, proyek-proyek bisa berjalan lebih cepat, tender bisa dilakukan lebih awal. Ini hal-hal sebenarnya teknis ya, tidak terlalu butuh hal-hal baru gitu ya. Hanya percepatan eksekusi aja sebetulnya kalau saya lihat Mas Pras ya. Kalau itu bisa dilakukan, saya rasa keadaan bisa berubah begitu. Nah, eksekusi yang seperti apa juga diharapkan Indef sendiri, mengingatkan dari sisi penerimaan kita masih terus berjibaku untuk bisa mendorong lagi penerimaan negara begitu untuk bisa membiayai aktivitas ekonomi kita, kemudian belanja pemerintah sendiri begitu Mas Eko. Iya, yang berbeda adalah kalau awal tahun ini ya, kita tuh banyak bicara soal efisiensi gitu, sehingga hampir semua KL itu ya selain mereka sebagian adalah baru gitu ya, menteri-menterinya baru dan seterusnya itu ada penyesuaian ya, sehingga 3 bulan pertama itu kayaknya agak sulit untuk akselerasi. Nah ini kan sudah hampir setahun ya, nah harapannya ini sudah adaptif gitu ya, kemudian tinggal bagaimana mengakselerasi gitu, karena kan ini uangnya ada kira-kira gitu kan. Nah tinggal nanti dalam perjalanannya kita bisa lihat ya mana sektor-sektor yang mampu kemudian menerjemahkan ide pelebaran defisit ini dengan memang belanja yang lebih cepat, tapi juga harus govern ya, jangan hanya gelontorin tapi kemudian banyak temuan gitu ya, tapi harus tata kelolanya dijaga. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya rasa kok sebetulnya memang 5,4 sebetulnya hal yang realistis saja buat Indonesia begitu. Cuma memang tadi eksekusi APBN itu sangat menentukan karena di situ akan muncul optimisme atau tidak optimis gitu. Nanti sektor swasta akan mengikuti itu kalau government-nya spending-nya bisa bagus gitu ya, track record-nya bisa bagus, nah itu swasta biasanya itu akan segera menyambut. Tapi kalau dari pemerintah aja masih seret gitu ya belanjanya, ya swastanya mikir juga ngapain saya ekspansi, orang pemerintah aja begitu, kira-kira begitu Mas Pras. Nah, sektor retail sudah cukup merasakan adanya kenaikan ini tidak Pak Jimmy? Mengingatkan tadi likuiditas juga tengah banjir di sektor perbankan, kemudian insentif juga diberikan, kemudian belanja pemerintah dinaikkan lagi, bahkan TKD-nya juga nih akhirnya ada lagi begitu. Apakah ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat begitu, terutama di daerah, kemudian bisa menggerakkan ekonomi pusat misalnya begitu Pak Jimmy? Iya, kita tentu berharap bahwa ini bisa dilakukan dengan cepat ya. Untuk sementara memang kalau boleh jujur ya, kita belum merasakan secara signifikan perubahan tadi, karena memang masih ada berbagai ketidakpastian kan di dalam perekonomian, baik yang sifatnya global seperti geopolitik, juga fluktuasi harga energi, suku bunga global yang juga sekarang ini memang kemarin kita lihat sempat turun ya di Fed dan juga BI juga menurunkan, tapi tetap kan ini butuh waktu untuk nanti betul-betul dirasakan di grassroots gitu. Jadi saya rasa daya beli masyarakat ini yang kita perlu terus jaga, karena bagaimanapun konsumsi rumah tangga itu menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia. Nah, kami menilai stabilitas harga pangan, dukungan upah yang adil, distribusi barang yang lancar, ini akan sangat menentukan kinerja dunia usaha. Jadi selain daripada tadi gitu ya, dari insentif-insentif itu tentu perlu juga kerjasama dengan dunia usaha supaya hal ini bisa lancar gitu. Karena kalau daya belinya tidak meningkat, tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, untuk bisa mencapai 5,4% itu ya nggak mudah gitu, apalagi kita di kuartal 1 sama kuartal 2 kan kita sebetulnya kan dilakukan pengetatan ya dari pemerintah. Nah sekarang waktunya untuk menyerap anggaran tadi sehingga betul-betul dirasakan oleh dunia usaha dan juga masyarakat gitu. Pak Jimmy, saya jadi mau tanya begitu. Sebenarnya pelaku usaha sendiri ekspansi yang akan dilakukan ini segera mau ada atau tidak sih, paling tidak di tahun 2025 ini, kemudian 2026 sudah menyiapkan rencana bisnis yang lebih masif lagi, mengingat tadi kan ada kemudahan-kemudahan juga nanti untuk pembiayaan begitu di sana. Nah kalau kita lihat memang dunia usaha lebih banyak wait and see saat ini. Suku bunga yang kita harapkan mulai menurun ya, dengan BI rate kan udah diturunkan secara berturut-turut nih, itu akan tentunya mendorong dunia usaha untuk menggeliat kembali. Tapi juga at the same time kita juga mau lihat stabilitas dari politik dengan adanya kemarin kan reshuffle, kemudian juga ada insentif-insentif ya. Kita berharap bahwa hal tersebut bisa nantinya
mendorong supaya ada kestabilan. Dengan ada kestabilan tadi, tentu satu harapan dan juga kepercayaan ya daripada dunia usaha akan pulih dan kita Oke. akan lebih agresif lagi. Tapi untuk sementara saya rasa masih sifatnya lebih banyak wait and see. Jadi Oke. supply uangnya ada betul tadi ya, digelontorkan 200 triliun. Nah, sebetulnya yang tidak kalah penting adalah demand side-nya nih. Bagaimana menciptakan demand yang Baik. memadai dari dunia usaha maupun masyarakat Baik. untuk bisa nantinya spending hal-hal yang produktif gitu. Jadi Baik, Pak produk Jimmy. baru Oke. Nah, Mas Eko, ini wait and see nampaknya pelaku usaha juga. Meskipun kita tahu kan belanja pemerintah jadi naikkan, TKD sudah ada untuk tahun depan. Dan Anda melihat potensi tahun depan sendiri bagaimana begitu? Apakah dana-dana yang sudah tersedia ini akhirnya bisa dimanfaatkan secara optimal tidak sih untuk bisa menggerakkan mesin-mesin produksi, membangkitkan lagi demand, daya beli masyarakatnya sendiri begitu, Mas Eko? Iya, tentu benar yang disampaikan Pak Gani tadi ya, bahwa kuncinya adalah perbaikan di sektor real sendiri gitu. Kalau Oke. bisnis kan ngelihatnya, oke duitnya ada, tapi potensinya ada nggak nih kalau sektor realnya nggak dibenahi ya. Kalau berkaitan dengan uang agak sulit, tapi kalau berkaitan dengan tata kelola sebetulnya relatif menurut saya pemerintah punya kemampuan. Misalkan nih, contoh yang sering sekali dikeluhkan oleh dunia usaha ya adalah premanisme gitu ya, di berbagai Oke. macam aspek gitu ya. Itu kan tinggal bagaimana merubah perilaku saja kan gitu ya, perilaku dari ya masyarakatnya gitu ya, dan meningkatkan keamanan begitu. Nah, terus kemudian juga ada hal lain misalkan kalau kita bicara soal bagaimana kemudahan gitu ya, kecepatan, itu juga menjadi poin penting gitu ya dalam konteks berusaha begitu. Nah, kalau itu dilakukan, saya Baik. rasa kok ada ya, artinya upaya untuk bisa nanti di sektor swasta akan melihat itu dan kemudian muncul optimisme gitu, dan uangnya sudah tersedia kan gitu. Jadi sebetulnya ini tinggal bagaimana ya paling tidak ya membenahi sektor real gitu ya, terutama yang bisa cepat disampaikan kepada publik ya, pembenahan apa yang bisa disampaikan gitu. Kalau infrastruktur biasanya butuh beberapa bulan ya Mas Faras ya. Oke. Tapi kalau yang sifatnya Ya. seperti deregulasi itu akan lebih cepat begitu. Baik, Nyampe berarti kepada- memang masih butuh booster lagi begitu dari kebijakan pemerintah, dari regulasi yang dilakukan untuk bisa mendorong lagi tadi demand-nya di masyarakat, kemudian akhirnya mesin-mesin produksinya pun otomatis akan ikut bergerak kalau memang demand-nya ada begitu. Sehingga diharapkan efektivitas dari RAPBN kita yang defisitnya diperlebar ini benar-benar tidak sia-sia begitu ya Mas Eko dan juga Pak Jimmy. Baik, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan. Mas Eko, Pak Jimmy, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Mas Eko. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Beberapa hari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.